Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala syafi'i anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Abi Hanifah Umida selaku dari pengasih sekian Abi Hanifah dan saudaranya Mas Awal, Mas Amik, Ning Rian, Ning Zal juga Ningla. Dan yang saya hormati seluruh pengurus serta Mbak Rifki sebagai Menteri Koordinasi dan teman-teman saya juga saya doakan. Dan saya hormati pula dan saya sayangi pula kepada keluarga rumah dan teman-teman yang berada di rumah, semoga selalu dikasihkan Allah, dipanjangkan umurnya, lancarkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dirahmati Allah dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sama Ulia Masya di kelas Quran Lari Banyak kita akan presentasikan kitab Tuhfatul Atfal bab kedua. Nah, di sini dapat 3 materi. Yang pertama ada idgham, penerangan tentang idgham mutajasinain, idgham mutaqaribain dan idgham mislain. Selanjutnya adalah pembagian mat dan terakhir adalah hukum lam ta'rif dan lam fi'il. Yang pertama adalah penerangan idgham. Nah, idgham itu begini 3. Yang pertama ada idgham mislain, idgham mutajasinain dan idgham mutaqaribain. Nah, idgham mislain adalah dua huruf sama makhraj dan sifat bertemu menjadi satu huruf. Kemudian huruf yang satu mati dan yang huruf sudah hidup. Nah, itu namanya idgham mislain shogir. Yang kedua adalah ketika dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berlainan sifat dan huruf pertama yang mati, maka itu disebut dengan idgham mutajasinain. Selanjutnya adalah dua huruf berdekatan makhraj dan sifatnya dan huruf awalnya mati disebut dengan idgham mutaqaribain. Selanjutnya adalah dua huruf makhraj dan sifat bertemu menjadi satu, kedua yang hidup, maka itu disebut dengan idgham mislain kabir. Selanjutnya adalah ketika dua huruf sama makhraj tetapi berlainan sifat tetapi kedua hurufnya hidup, itu namanya idgham mutajanisain kabir. Yang terakhir adalah dua huruf yang berdekatan sifat dan makhrajnya dan huruf kedua-duanya itu hidup, maka itu disebut dengan idgham mutaqaribain. Selanjutnya pembagian mat. Mat adalah memanjangkan suara karena adanya huruf mat. Nah, mat itu dibagi jadi 2. Yang pertama ada mat tabi'i dan mat fat'i. Mat tabi'i itu biasanya disebut dengan mat asli. Nah, itu contohnya seperti alif yang sebelumnya bertemu dengan harokat fathah. Ada juga huruf waw yang sebelumnya bertemu dengan dhamma. Ada juga yang waktu itu huruf ya sebelumnya bertemu dengan kasroh. Panjang dari mat tabi'i yaitu adalah 1 alif atau 2 harokat. Selanjutnya adalah mat fat'i. Mat fat'i adalah mat yang luar biasa tapi tidak asli. Jadi mat fat'i itu adalah kelainan dari mat tabi'i. Nah, hurufnya itu dibagi 3 yaitu adalah waw, ya dan hamzah. Selanjutnya adalah hukum-hukum mat. Nah, hukum mat itu dibagi 3 yaitu ada wujud, lawaz dan luzum. Nah, yaitu adalah ketika mat berkumpul dengan hamzah dalam satu kalimat. Habis itu mat bertemu dengan hamzah tetapi tidak berkumpul, itu namanya itu disebut dengan mat jaiz munfasil. Habis itu baru ketika hamzah bertemu dengan mat itu disebut dengan mat badal. Yang terakhir ada ketika sukun asli bertingkah wasol atau waqaf itu disebut dengan mat lazim. Selanjutnya itu adalah ada yang terakhir ada pembagian lazim. Nah, pembagian lazim dibagi menjadi 4 yaitu adalah mat lazim muhaffaf kilmi, mat lazim musaqqal kilmi, mat lazim muhaffaf harfi dan mat lazim musaqqal harfi. Selanjutnya adalah hukum lam ta'rif dan lam fi'il. Nah, lam ta'rif itu adalah ketika alif lam dirangkai menjadi kalimat isim. Terdapat habis itu dibagi menjadi 2 yaitu idgham dan izhar. Nah, huruf idgham itu ada yang pertama adalah huruf ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim,
ha dan hamzah. Selanjutnya adalah hukum huruf-huruf izhar, yaitu zo, sa, sod, ro, sin, sa, do, to, zai, shin, lam, dal, nun, dan dal. Selanjutnya adalah lam ta'rif pertama, itu biasanya disebut dengan lam qamariyah, dan lam ta'rif kedua itu biasanya disebut dengan al syamsiyah. Nah, al qamariyah itu artinya jelas, sedangkan asy-syamsiyah itu artinya samar-samar. Nah, al qamariyah itu sama aja dengan izhar yang artinya jelas, sedangkan asy-syamsiyah itu sama-sama seperti idgham atau mendengung setelahnya. Nah, ini adalah lam fi'il, yaitu adalah lam fi'il yang mati, baik berupa fi'il madi, fi'il mudhari, atau fi'il amr, itu disebut dengan izhar. Sedangkan lam fi'il yang mati jatuh kepada huruf lam dan ro itu wajib dibaca idgham. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan mohon maaf bila saya kata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.